masih ngerintis jangan takut untuk nggak punya peluang naik gitu kan. Mungkin hari ini nggak naik, tapi mungkin besok juga masih belum naik gitu. Mungkin masih sama. Tapi yang pasti kalian harus pikir mungkin di bulan depannya ya kalian udah nggak di situ gitu. Karena ya nggak ada peningkatan, ya buat apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Guys, bintang tamu kali ini saya takut sekali. Takut diangkat. Karena aduh ya Allah, udah pokoknya ini otaknya udah takut diangkat, guys. Ya, udah nggak sabar kan siapa yang mau aku kenalin? Coba. Salam. Kayak dinding Pak Dinding ya. Nih lagunya dinding Pak Dinding nggak apa-apa nih, kecak gitu. Tadi keluar pas gitu. Terpukau aja ini. Kenapa bisa terpukau, Mas? Iya. Mas Kak, aku manggilnya. Ya boleh lah, manggil apa aja boleh. Nggak mau kakak aja biar makin gimana gitu ya. Bener, bisa aja Dok. Gimana? Sebelumnya kalau saya nggak usah mengenalkan ya, pokoknya DPO udah kenal ya, saya host magangnya DPO ya kan, yang lagi hit di DPO pokoknya ya kan. Bener. Mau kenalin ini nih bintang tamu kita, narasumber kita hari ini. Siapa sih? Coba diperkenalkan diri, Kak. Perkenalkan, saya Budi Nuroma. Iya, bener. Ya Allah. Saya dari SD 14 Petang. Nomor absen 32. Ini kayaknya gue besok geser nih jadi hostnya nih. Saya Raymond. Nah, alhamdulillah nih, seneng banget nih rasanya nih diundang dadakan ya. Masya Allah. Semoga lebih ngedadak lagi lah gitu. Nanti pembayaran jangan dadakan, Kak. Tebak kalau mau hidup mah potong. Namanya juga BU. BU nggak benar. Aduh. Sempat maju mundur begitu tahu PIC-nya si Ido. Ya. Akhirnya maju terus. Lah, apalagi pas tahu hostnya gitu ya kan? Iya benar. Ya Ido lagi. Saya agak pusing gitu mau diundang gimana. Tapi ya udah ketimbang dia ngumpulin ini kan botol bekas lagi, saya pikir ya saya support lah acaranya. Iya benar. Gitu. Jadi gimana nih? Kita mau nanya siapa? Mau nanya siapa ya gue ya? Gimana Kak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kakak sehat Kak? Sehat alhamdulillah. Aku belum manggil nama karena belum memperkenalkan diri. Saya Raymond. Kakak nggak nanya saya? Kamu siapa? Saya Gata Kak. Wih maaf. Gata gimana kabarnya? Gata boleh cerita-cerita nggak ke teman-teman di rumah? Balik kok dia yang jadi host guys. Gimana ceritanya? Gimana Tak? Saya diundang sini ngapain sih? Kalau sulap jujur aja. Jadi saya gini, bisa. kontrakan saya tuh kulkas bareng belum diangkatin Kak. Oh emang kuli angkut ternyata suruhnya. Kebetulan karena badannya besar saya butuh tenaga nih. Bener. Nggak Kak, bercanda Masya Allah. Gimana nih? Bisa perkenalkan diri dulu. Iya saya Raymond. Kemarin saya baru kelar sinetron ya. Sekarang sih sedang dalam fase santai karena coba mau transisi schedule dulu supaya bisa lebih slow karena kan 2 tahun ngejalanin aktivitas stripping tuh nggak gampang ya, apalagi dengan istirahat yang kalau stripping kan paham sendiri ya. Iya. Kadang kita bisa berangkat pagi, pulang pagi lagi. Pagi, bener. Gitu. Jadi apalagi jarak dan sebagainya. Terus jadi kayak oke lah ini kita pakai untuk masa transisi rehat dulu gitu kan. Ya intinya sekarang memang lagi santai, jadi bisa bantu nih ke podcast ini gitu. Seneng banget nih bisa ada di tengah-tengah kalian semuanya. Mantap. Alhamdulillah, makasih banget Kak Raymond udah mau diundang DPO, udah mau menyandingi saya. Aduh, menyandingi. Nyandingi nggak tuh? Asal tidak mengawini. Salah, gimana sih? Menikahi ya. Paling nggak kuat emang. Nah, Kak Raymond, kan sekarang lagi kesibukannya nih kayaknya padet tapi karena santai buat DPO ya kan. Aku mau nanya nih karirnya Kak Raymond dari awal tuh bisa sampai sekarang jadi seperti Raymond besar. Raymond besar gak tuh karena besar ya guys? Ya gimana ya, awal karir ya. Kalau awal karir dulu sih emang kalau bisa dibilang nyemplung ke entertainment tuh nggak sengaja ya. Jadi kayak dulunya kan memang saya aktif di olahraga gitu. Jadi memang saya
olahraga, masuk ke ranah yang profesional di sepak bola. Terus setelah di sepak bola, mulai kepikiran tuh aktif di dunia fitness gitu kan. Ini saya singkat aja. Terus setelah di dunia fitness, mulai deh tuh transisi yang dulu kan ada pemilihan pria-pria hidup sehat gitu kan. Nah, mulai masuk ke ajang-ajang serupa kayak gitu, masuk Mister Indonesia sampai dengan ke entertainment gitu. Jadi lumayan panjang prosesnya, tapi saya juga jujur sih yakin segala bentuk proses yang panjang Bener. Ada itu hasil ya Kak biasanya Raymond ya. hasil di atasnya juga akan Betul, panjang Masya Allah. gitu. Nah, terus ya udah mulai masuk entertainment, mulai masuk di film, dipercaya sutradara sampai dengan ya lumayan lah ada banyak gitu. Kadang juga kalau disuruh sebutin agak-agak lupa nih apa aja, tapi Karena terlalu banyak ya dunia ya karena entertain. dulu memang gini, film Indonesia itu dulu punya pasarnya bagus gitu, Ya. gitu kan. Jadi emang setiap orang berlomba-lomba setiap production house untuk bikin film dari Indonesia sendiri. Nah, ya mungkin di fase seperti itu saya juga dapat tawaran banyak sampai dengan masuk ke sinetron. Karena bedanya sinetron sama film ini apa gitu kan? Prosesnya kalau film tuh ya satu film itu ada variatif 1 bulan sampai 1 tahun produksinya tuh ada. Panjang ya Kak. Betul. Kalau sinetron paling cuma berapa episode gitu ya Iya, Kak kalau ya. sinetron tuh 1 hari kita bisa 1 episode. Dan pasti juga untuk paymentnya lebih enak gitu kan ya, karena kan banyak orang pilih pasti ke Lebih situnya wow gitu ya. ya. Cuman memang kita tidak selepas kalau main film Ya. gitu, karena kalau film itu kan mungkin masih ada masa jeda liburnya 2 hari terus abis itu libur gitu kan. Kalau stripping ya kita nggak bisa libur karena setiap hari juga tayang di TV kayak gitu. Jadi prosesnya kayak gitulah. Nah, proses karirnya Kak Raymond itu memang bermula tuh bukan langsung ke dunia entertain, tapi dari olahraga dulu ya, olahraga baru ke entertain ya. Iya. Nah, film pertamanya Kak Raymond apa sih? Oh, saya nggak tahu, soalnya tadi emang karir orang aja saya contoh. Itu contoh karir orang. Oh, diakuin? Ya enggak, kira-kira gitu kali ya kalau mau cerita gitu kayak diakuin ya kayak guys. kerennya gitu dah gitu. Kalau itu sih nggak tahu filmnya apa gitu. Saya ya hobi saya sih sebenarnya lebih ke bagi-bagi video di Instagram aja ke teman-teman deket. Ya Dik ya. Kopi dikit foto, yang penting orang lihat gitu ya. Ya enggak bener. Gimana tadi nanya sih? Agak perlu. Ini gara-gara nanya pedes apa enggak sih nih? Film pertama Kak Raymond apa nih? Justru film pertama saya malah bukan film komedi, action. Judulnya Tarung. Nah itu yang saya bilang proses bikinnya panjang 1 tahun. Pergantian peran juga banyak tuh. Dulu saya inget banget saya itu masih Samuel Zilguin. Ya pokoknya kita sampai ganti peran berapa banyak deh gitu kan karena proses panjang. Pemainnya juga ada yang sakit, ada yang cedera apa segala macem. Syuting ulang. Tayangnya sih lumayan. Kayak Buceli. Siapa sih? Oh ada Buceli dulu, ada Buceli. Ada. Yang kayak ini kan oriental gitu kan. Nah, itu lumayan deh syuting setahun mau 2 tahun lah. Terus tayangnya pun nggak di Indonesia aja gitu. Jadi marketnya luas, enak. Luas kalau filmnya. Bener, jadi produser juga berani gitu. Karena kan marketnya bisa dipasarin di negara lain. Beda halnya kalau memang cuma di Indonesia aja gitu kan. Berarti kan pasar marketnya sempit. Ya mungkin banyak perhitungan juga untuk produksi. Makanya kebanyakan orang kalau syuting nggak berani panjang. Karena begitu. Gitu. Jadi apa ya? Itu juga bener ini, tolong lama-lama gue tergeser ini. Gue baru jadi host magang ini. Contoh ngarang, sebenarnya tadi gue contoh ngarang gitu kayak kayaknya bagus ya kalau cerita gitu kelihatannya di TV gitu. Ya Allah. Tapi ya beneran begitu setahun, bayangin. Saya ingat itu film ada adegan saya untuk satu scene 5 menit. Saya syuting sampai 3 hari adegan fighting. Padahal cuma 5 menit ya. 5 menit tapi jadinya. Syutingnya bisa sampai 3 hari. Karena adegan film action lah. Itu menurut saya sih udahlah cukup saya syuting action. Udah harus profesional banget ya karena terus terang juga cedera pasti ada. Saya pernah inget banget tuh ada cedera syuting di Gunung Kapur. Kayak kan kapur itu kan perih ya. Kalau masih mentah kan kapur perih. Serius. Kamu udah tolol. Garam juga asin nggak? Enggak, kapur itu kalau belum diproduksi jadi pulpen itu perih banget. Jadi kayak gimana ya? Kalau nih kapur dibom, biar gitu kan. Biar. Iya, gunung kapur kan dibom.
biar gunung kaget. Gitu. Terus ya Kagetnya udah. lagi kagetnya. Ah, Hati-hati pulang langsung belok. gini, pada saat itu kan syuting emang adegannya butuhnya buka baju tuh. Buka baju. Saya kira berantem, taunya adegannya suruh mandi bola. Makanya buka baju nih. Oh, mandi bola nih. Mandi bola Iya. langsung kayak Gitu. Nanti suruh bawa gayung sama odol sama sutradara. anduk ya. Enggak, adegan action itu adegannya memang buka baju. Ternyata kapur yang pecahan-pecahan itu tuh terbang. Nyentuh badan. Ternyata Kena kalau badan. kapur kena keringat itu perihnya minta ampun. Jadi saya pernah hampir 1 minggu ketunda nggak bisa syuting karena ya itu Dari kapur itu. badan saya melepuh punggungnya, tapi depannya enggak. Jadi waktu itu emang adegannya mau nggak mau diterusin syutingnya di depan mulu, nggak boleh surut ke punggung. Jadi kalau Karena ada luka itu ya ya kalau Kak, dia ya. ke belakang, kamera ke belakang gitu kan, ya saya mau nggak mau begini. Oh, Biar kata teman saya di situ, yang saya nggak ngikutin peduli. bukan, Iya, kayak Mon ini gimana sih? bukan kamera yang Iya. ngikutin Kak Remon yang Iya. pindah-pindah ya. Karena emang punggungnya kan borokan, jadi kayak Udah kayak sundel bolong iya gitu. kayak. Nggak jelas ini gitu. Nah itu salah satu yang bikin lama juga Ya syutingnya sampai Allah. sebulan. Karena saya nggak mau disorot punggungnya. Tapi bener parah itu sampai seminggu. Jadi banyak hal kalau bikin action tuh faktor Bener-bener eksternalnya banyak yang harus positif dipertimbangin. negatifnya. Bener. Banyak negatifnya sih kalau action ya kayaknya. Ya pasti. Intinya perencanaan yang sudah matang pun kalau film action bisa merugikan kita juga Merugikan, walaupun iya. sematang-matangnya. Tapi kalau film komedi kan enak gitu. Lebih ke fun bawaannya. Terus kayak orang Happy gitu ya. bener. Mereka yang nonton happy, kita juga yang membawakan juga happy Iya. ya Kak ya. Cuman Coba. gini masalahnya nih, kalau dulu saya tuh dapat kepercayaan agak beda dari sutradara saya gitu. Eh, setiap pemain kan punya skripnya sendiri-sendiri Ya. kan. Nah kalau saya itu pada saat itu tuh karena saya suka improvisasi, jadi tuh dia bikin on the spot, dia cuman bilang, yang penting lucu, yang penting benang merahnya gini lucu, kalau nggak lucu ulang. Nah itu kadang jadi mental tersendiri buat saya beban gitu, beban mental saya. Kenapa? Karena kita bukan penyanyi yang nyanyi lagu itu aja orang happy. Kalau berkomedi, bawain bahannya itu aja, orang nggak happy. Iya benar. Jadi setiap frame, setiap adegan saya harus mikir sesuatu yang baru. Gak monoton ya itu Bener. terus gitu ya Kak. Kalau improv itu ya gitu, bedanya ya bebannya adalah kita takutnya nggak lucu gitu kan. Terus juga kalau banyak juga nih yang nanya nih, kan itu kan kebanyakan saya horor komedi. Pada saat itu emang horor komedi lagi booming banget. Orang nanya, sebenarnya kalau syuting horor itu beneran serem nggak sih? Ya sekarang kita bisa bayangin kalau di belakang kamera itu ada sekitar 50 sampai 100 kru gitu. Ya seremnya mau kayak gimana? Setannya Karena juga males depannya karena kru orangnya semua rame. ya, Iya. rame. Sebenarnya ya nggak tahu ya, mungkin ada yang bilang ya mungkin ngemas aja biar nuansa horor dari film itu dapat. Jadi orang kepancing untuk mau tahu filmnya kayak apa Tapi horornya nonton. lebih ke horor komedi ya Kak Ria. Iya, makanya kan sekarang banyak tuh. Kayak ada artis-artis yang tanya, pernah nggak punya pengalaman misteri nih syuting film ini? Iya, sebelum itu saya gini. Memang ada, tapi menurut gue juga sebenarnya ada beberapa orang yang mengemasnya supaya lebih menarik. Jadi orang kayak penasaran, oh gila belum syuting aja serem ya. Nonton deh filmnya gitu. Jadi sebagai bentuk marketing juga ada. Walaupun saya nggak menampik, pasti ada juga yang ngalamin hal-hal supranatural di balik itu. Tapi sejauh ini sih saya alhamdulillah nggak pernah gitu karena balik lagi krunya banyak, kita juga memang syuting aja, terus juga memang kadang kita set lokasi yang biasa aja tapi jadi serem gitu. Bener. Jadi nggak selamanya tempat angker gitu. Contoh misalkan pernah syuting di Gunung Kawi, ya orang kan bilang Gunung Kawi itu serem atau ya, gimana. Kak. Ya menurut saya sekarang Gunung Kawi itu ya kalau dari apa yang saya lihat sempat ya sebenarnya enggak kesan mistis yang bagaimana banget di sana gitu. Juga banyak pengunjung, banyak wisatawannya juga gitu. Cuman mungkin Karena sejarahnya mungkin udah orang taunya serem nih Gunung bener, Kawi makanya gitu ya, jadi Kak, ya. emang kalau itu Apaan sih gimana? Katanya suruh bawa ini pempeknya, lama pempeknya ya. Belum selesai, jangan kabur Ya, dulu saya ngambil Kak, pempeknya Re. maksudnya gitu. Udah kecium Nggak pempek bener, Momi nggak bener. 333 ya. Harus Jangan iya, sabar harus ya. ini gimana gitu. Aduh, ampun. Nah, terus katanya nih Kak Remon ini pernah jadi PT ya? Iya benar. PT itu apa sih guys? Perseroan terbatas. Saya pernah jadi perusahaan gede banget. Nah, ada karyawan masuk ke perut saya. Personal trainer. Personal trainer. Bener. Awal karirnya itu saya bilang dari main Sebelum bola. entertain malah dari PT, dari olahraga dulu ya Kak ya? Bener. Jadi ngajar dulu nih jadi trainer. Tapi sebelum jadi trainer itu prosesnya sebenarnya perih. Saya jadi staff yang cuman gulung-gulungin handuk doang di tempat fitness.
bekas keringet orang lagi ya, Kak, ya Iya, kan ada yang kayak Allah. gitu kan, terima handuk apa segala macam. Nah, saya di bagian yang itu. Saya malam tuh ikut latihan. Ada alatnya di mesin tuh saya catet, saya Oh, belajarin. Terus saya sampai ngelamar jadi personal trainer, ikut tes lulus, lumayan tuh, alhamdulillah karirnya nanjak sampai ikut ajang pemilihan elemen itu yang saya permen. bilang. Akhirnya ninggalin dunia fitness. Oh gitu. Gitu. Jadi proses dari itu saya juga nggak lupa sampai bisa nganter kayak sekarang. Dari PT tuh sampai ke manajer atau sampai punya Kalau dibilang usaha punya, saya sendiri? punya tempat fitness ada 2, tapi bukan skala yang besar mega gym, Ya, tapi ada karena saya cinta sama fitnessnya sendiri gitu. Cuman ya kalau di karir mega gymnya saya memang sampai fase manajer dan sekarang pun sebenarnya sedang menjabat sebagai dari manajer fitness tukang juga. lap pegang lipet-lipet anduk keringet orang, Mm-mm. guys, sampai akhirnya jadi personal trainer dan terus sekarang naik lagi jabatan jadi Iya, manajer, iya, Masya Allah ya. Itu perjalanan iya banget ya, benar. Kak ya. Karena menurut saya juga ya kalian juga yang masih ngerintis jangan takut untuk gak punya peluang naik gitu kan. Mungkin hari ini nggak naik, tapi mungkin besok juga masih belum naik gitu. Mungkin masih sama. Tapi yang pasti kalian harus pikir mungkin di bulan depannya ya kalian udah nggak di situ gitu. Karena ya nggak ada Karena nggak peningkatan, achieve ya, nggak ya achieve buat target apa ya. gitu. Iya. Marketingnya nggak achieve Jadi gitu. jadi saya selalu nanemin ke teman-teman saya gitu kan. Ya kayak quotes lah. Intinya kalau mereka bisa ya kenapa harus kita gitu kan. Kebetulan saya juga pernah jadi coach Iya. Zumba, Kak. Nah, itu. Ya kali aja belajar lagi sama Kak Aduh Remon ya. sama, Aduh, saya juga kalau nggak masih bisa belajar. gitu kerja di tempat gymnya Kak Remon ya kan Bisa, sebagai bisa. instruktur Zumba gitu. Boleh, boleh. Ini juga kemarin saya juga baru ajak temen di tempat fitness, cuman bukan sebagai pelatih, tapi sebagai dukun santet. Kebetulan emang jadi emang buat ngusir-ngusirin klien-klien yang mungkin nunggak apa segala macam ada Ya tuh tadi yang tangannya gelap Allah. banget, ya itu Bisa kayak jadi gitu. putih itu ya Kak. Iya, Nah, mm, terus nih selama jadi PT terus sampai manajer pasti kan Kak Remon juga pegang alat-alat maksudnya kayak olahraga mm, buat diri sendiri mm. juga kan. Itu ada pantangan makan nggak sih Kak? Mantang sih enggak ya. Saya Nggak ada lebih, pantangan ya makannya Kak ya? tapi memang sebenarnya buat Lebih teman-teman, terjaga. ya saya mau nyaranin memang 4 sehat 5 sempurna ini dijaga. Hindari apa yang memang tidak baik untuk tubuh. Kesehatan Kalau belum bisa ke fase menghindari, ya kurangi kurangi. gitu. Karena kan nggak semua orang bisa langsung hindarin. Mm-mm. Kurangi aja dulu. Intinya tugas kita tuh paling tidak hari esok harus lebih baik dari hari kemarin. Betul Kak. Jangan harus lebih baik dari orang lain gitu. Benar. Jadi achieve-nya adalah kita menargetkan untuk diri kita lebih baik dari yang kemarin aja dulu gitu. Karena kalau Branding diri sendiri dulu bener, ya Kak kalau ya. nargetin untuk harus lebih baik dari orang lain dulu, Nggak ada habisnya Kak. bener gitu. Nah, kebetulan Kok emang mana saya, sih dia? Ini iya, siapa? Jadi ini yang tadi diangkat jadi dukun santet. ini saya angkat dari Oh, penangkaran. Iya, memang tadinya monyet pantai, cuman memang udah bisa konsultasi, komunikasi sama manusia. Kadang memang naluri insting alam liarnya masih keluar. Orang lewat masih birahi, apa segala macam. kucing Cuman kali ya birahi. udah bisa dikontrol gitu. Dulu-dulu emang sering ditugasin buat nyabut kelapa di pohon gitu apa. Sekarang udah lebih, Bunyi dong au au au. iya emang monyet pantai namanya begitu. Gitu. Aduh, masya Allah banget perjalanannya Masya bang. Allah tuh monyet pantai ya. Oh gimana sih? Maksudnya apa? Masya Allah apanya nih? Perjalanannya Iya, Kak Re tuh luar biasa iya, banget ya Kak gitu. Ini aku banyak belajar nih dari Kak Re nih. iya, iya. Bener-bener luar biasa banget dunia entertain dipegang, olahraga dipegang, sampai tukang makan juga dipegang, Nah, itu dia. Tapi sih gini ya, dipegang semua ya guys. saya juga bersyukur ya. Saya ada di lingkungan yang orang-orangnya juga sehat. Sehat. Itu sih yang paling Persahabatan penting. yang memang orang-orangnya juga baik gitu. Karena yang saya khawatirin lingkungan itu bisa membentuk kita menuju ke arah yang Terpengaruh ya Kak, buat bener diri kita sendiri itu gitu. terpengaruh Kita banget. kita jadi benar-benar harus bisa memilih pertemanan seperti apa nih gitu kan. Karena jujur nggak banyak juga orang kecemplung karena pergaulan Benar. gitu kan. Tapi Kadang karena ada orang lebih pertemanan. percaya temen daripada percaya sahabat. Ada orang yang lebih percaya sahabat daripada tukang parkir. Itu kayak gimana gitu. Kayak kayak aneh gitu. Seperti itu. Jadi ya, kenapa Ya gitu. Tapi Allah. dan faktanya emang orang lebih banyak percaya tukang parkir Mm-mm. daripada istri.
mundur, istri nggak bisa bantu. Terus masa kita dengerin istri gitu kan? Ya dengerin tukang parkir. Bener, Ya tukang gitu. parkir ngomong apa juga kita dengerin ya Kak. Bener. Jadi Belok kanan semua kita bener, ikutin semua ya. itu gimana situasi kondisinya. Kita harus percaya dengan siapa. Tapi kita harus lihat perspektif dua arahnya gitu kan. Nggak harus percaya dengan si A atau si B tanpa kita ada duduk di tengah-tengahnya. Iya. Gitu. Karena sebaik-baiknya pengadil itu bukan manusia, tapi ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita cuman menelaah aja. Begitu. Lu ke Peci Jamaah. mau ngapain? Lu Peci mau ngapain? Dalil lah tuh dia. Peci. Bentar lagi jadi ustadz jangan-jangan Mau ngapain? profesinya langsung pindah. Terus aku dengar juga nih Kak Raymond juga punya band atau pemain band gitu. Bener, tapi emang baru bubar 2 menit lalu. Langsung juga. Ini udah nggak potensi gitu. Kayak, 2 menit lalu kan tuh. sekali ngeband pego, ya nggak dapat apa-apa. Cuman apa ya? Cuman sering masuk angin aja karena pulang motoran naik aja. Pego lagi. Pernah 200 tapi bertiga. Naik dikit ya 200. 200 bagi 3 ya. Ada band masih seminggu sekali masih ada kegiatan sama event-event. Jadi ya band masih jalan. Sampai sekarang masih jalan Kak? Masih jalan, cuman memang teman-temannya juga masih dipakai? Masih kepake? Enggak, lebih karaoke sekarang. Kayak kemana-mana karaoke aja. Cuma emang kadang kalau nyanyi tiba-tiba ada iklan Tokopedia di tengah-tengahnya. Tapi nggak masalah gitu buat saya. Yang penting masih banyak yang mau pakai gitu. Gitu. Masih ada yang undang lah ya. Iya, gitu ya teman-teman mungkin ya lebih ngarep ngantrin doang, kayak diem. Ya, teman ya gimana gitu. Emang sebisa mungkin saya nggak pakai teman-teman saya lagi. Oh, udah gimana tuh? Udah males melihat mukanya apa Enggak, gimana? bukan karena skill atau bukan karena attitude-nya, cuman emang bau. Oh, kebetulan Kak, saya baru launching parfum 2 minggu. Bridging-nya masuk kan. Bridging-nya masuk. Nanti bilangin sama teman-teman jangan lupa suruh follow Instagramnya Momigata. Tuh. Nah, baru launching parfum di Bener. situ. Pokoknya jangan lupa gitu. Untuk menilai kebauan kalian yang bisa menyiksa diri orang lain, pakai parfum dari Momigata. Terus Kak, kan dunia entertain seniman sekarang nih mulai meledak banget ya kan sekarang. Pesannya apa sih buat mereka seniman muda, entertain muda? Sekarang juga saya sih lebih concern ke komika ya. Komika. Gitu ya. Banyak juga yang cepet up. Cuman gimana caranya di atas biar nggak cepet turun gitu kan. Karena memang ya gimana ya Kak, kalau udah di atas keenakan juga cepet turun gimana? Nah itu dia, kadang-kadang kita jangan pernah lupa juga kalau ketika kita udah di atas nih ada 1000 orang yang siap di belakang kita buat gantiin posisi kita. Benar. Caranya gimana biar kita nggak tergantikan, ya terus upgrade kualitas diri kan. Betul. Gitu, kita harus selalu menjaga kewarasan diri kita, dalam artian ya tidak mencoba untuk mengurangi skill dan kapasitas kemampuan kita di bidang itu. Karena ketika kita mulai lengah dan terlena, pasti ada orang di belakang yang selalu siap untuk gantiin kita dengan kapasitas yang selalu berusaha untuk meningkatkan skillnya masing-masing gitu. Kalau kita kebalap mungkin sulit. Biasanya orang kalau udah mulai redup untuk kembalinya lagi tuh masih 50-50 gitu kan. Jadi sebelum redup maksimalkan potensi yang ada untuk tetap selalu di atas gitu. Tetap satu, jadilah diri sendiri. Nah, iya dong gitu pastinya. Jangan jadilah gue pengen kayak orang itu gitu ya. Makanya saya bilang target kita tuh cuma harus lebih baik dari diri kita yang kemarin. Jangan lebih baik dari orang lain gitu kan. Karena ketika setiap harinya kita jadi lebih baik, biasanya kita akan sampai fase yang bisa melebihi orang yang kita tuju. Kayak gitu sih. Nah, oleh karena itu kelamaan Mas Ido. Saya juga maksudnya ya. Entar dulu, ini pempeknya nggak mau dihabisin Kak? Ya, itu pasti habis pakai nasi. Nanti ini di balik layar dia bakalan ngabisin 1 pack guys. Cuman emang masih nunggu kuningnya aja. Ya udah, Masya Allah banget nih kita hari ini tuh bener-bener kuat guys. Pokoknya kuat banget kayak biskuat gitu. Melebihi biskuat. Iya, makanya tadi di jalan udah seperti Uber dinosaurus. Tuh, sampai di jalan aja dikejar dinosaurus guys, coba tuh. Masya Allah. Kak Raymond, makasih banget. Sama-sama Kak. Mau diundang sama DPO. Aduh, aku yang terima kasih udah dikasih makan di sini. Makan. Enak banget. Dikasih minum gak tadi? Dikasih 2 botol, satunya baru dibuka, satunya belum. Ya, makasih banget Kak Raymond, sorry. Kak Raymond udah mau datang ke DPO buat jadi bintang tamu DPO, narasumber DPO. Pokoknya semua perjalanan
karir Kak Raymond tuh udah pelajaran banget ya buat kita, belajar lagi, belajar, tetap belajar sampai akhirnya ada hasil ya Kak ya. Iya. Ya, jadi pokoknya terus pantengin podcast-podcastnya DPO, pantengin terus bintang tamu DPO yang luar Pasti. biasa semuanya, yang berprestasi di dunia entertain, di dunia gue saking terpesonanya Iya. guys sama bintang tamunya nih sampai begini. Saya gini kesannya kayak kita ada ribuan teman jadi kayak banyak gitu. Yang nonton Iya. kita banyak banget ya Kak ya. Banyak. Lalala ye Banyak banget. Oke Kak Raymond, terima kasih Thank you, banyak thank ya. you. Masya Terima Allah, kasih ya. makasih ya Kak Raymond ya. Pokoknya jangan pernah berhenti bikin podcast karena pasti memang selalu banyak ragam acara yang menarik, tapi jarang ragam acara yang mati. Enggak. Gimana sih? Udah ngomong udah bagus-bagus ini. Kayak Mati lebaran dia. gitu ya. Ya memang pokoknya banyak ragam acara podcast yang menarik, tapi jarang ada ragam acara podcast yang konsisten. ya. Saya harap ini menjadi salah satu podcast yang konsisten buat memberikan edukasi dan juga tontonan yang menarik buat para pemirsa. Kita tos dulu coba. Iya. Jangan salaman mulu Iya kayak dong. kayak lebaran Iya, ya. iya, Idul bener. Fitri Masya Allah. bel masih jauh guys. Iya benar-benar. Oke, terima kasih semuanya. Pokoknya buat fans DPO, jangan sampai ketinggalan terus podcast-podcast lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.